Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam al-Jalalaini rahimahumullahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Ayat 102 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu alsinatahum wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum. Dan apabila engkau berada, wahai Muhammad, wa idza kunta, apabila engkau ada, wahai Muhammad, hadiran, itu yang hadir, fihim, di tengah-tengah mereka sahabat, wa antum takhafunal aduwa, padahal kalian semua khawatir akan musuh, fa'aqamta, maka tegakkan olehmu, maka kamu tegakkan lahum, bagi mereka sahabat, as-salata, akan salat. Wa hadza jaro ala adatil Quran fil khitab fala mafhumalah. Ini berlaku sesuai dengan kebiasaan Al-Quran di dalam mengkhitab, maka tidak ada mafhum baginya. Khitabnya kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah ada di kalangan sahabat lalu melakukan salat ketakutan, kalau ada mafhumnya. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada salat ketakutan. Tapi karena nggak ada mafhum, siapa saja yang ada dalam perperangan, siapa saja pemimpin dan imamnya, maka bisa melakukan praktek salat ketakutan. Karena khitab ini ikut kebiasaan Al-Quran, tentu awalnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faltakum ta'ifatum minhum, lam tu lam amar, maka hendaklah berdiri sekelompok dari mereka, ma'aka, bersamamu, wahai Muhammad. Maka hendaklah berdiri sekelompok dari mereka, ma'aka, bersamamu, wahai Muhammad. Wa tata'akhkhar ta'ifatun, dan hendaklah mundur oleh satu kelompok. Satu kelompok berdiri, satu kelompok mundur. Wal ya'khudhu, hendaklah mengambil oleh mereka, allati ta'ifatu ay at-ta'ifatu allati qamat ma'ak, kelompok yang ia berdiri bersamamu, kelompok yang ia berdiri bersamamu, artinya berdiri solat, aslihatahum, akan senjata-senjata mereka, ma'ahum, bersama mereka. Jika kelompok yang sedang sholat diperintahkan oleh Allah untuk selalu memegang senjatanya,
apalagi kelompok yang ditugaskan menjaga musuh yang tidak dalam kondisi sholat. Ini balaghah Al-Quran. Tidak menyebutkan, tidak memerintahkan kepada kelompok yang menjaga musuh untuk megang senjata, tapi diperintahkan kelompok yang sholat. Maka orang-orang berakal berfikir, kalaulah saudara saya yang sedang sholat itu disuruh oleh Allah megang senjata, apalagi saya yang ditugaskan untuk menjaga musuh. Qiyas aulawi. Fa idza sajadu, maka apabila mereka telah sujud. Sujud di sini maknanya sallu, apabila mereka telah selesai salat. Falyakunu, maka hendak adalah mereka yang mana? At-taifatul ukhra, kelompok yang lain. Ni waraikum, dari belakang kalian. Yahrusuna ila an taqdus salata, menjaga mereka hingga bahwa kalian menunaikan salat. Menjaga mereka hingga bahwa kalian menunaikan salat. Wa tazhabu hadhihi ta'ifatah wa tazhabu hadhihi ta'ifatu tahrusu, pergilah ini kelompok yang sudah salat untuk menjaga. Pergilah ini kelompok yang sudah salat untuk menjaga. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, hendaklah datang kelompok yang lain. Hendaklah datang kelompok yang lain, lam yusallu, yang mereka belum salat. Fal yusallu ma'aka, maka hendaklah mereka salat bersamamu. Wal ya'khuzu, hendaklah mereka mengambil hizrahum, kewaspadaan mereka, wa aslihatahum, dan senjata mereka, ma'ahum, bersama mereka, illa an taqdus shalah, hingga bahwa kalian menunaikan salat. Kalau kita lihat dari penjelasan ulama fikih, ini ayat bercerita tentang salat ketakutan, salat dalam perperangan ketika musuh bukan berada di arah kiblat. Maka pemimpin rombongan, panglima perang, akan membagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menjaga musuh, satu kelompok salat dengan imam. Kalau perjalanan perang itu jauh sekali, maka mereka boleh melakukan qasar. Kalau pelaksanaannya qasar, maka satu rakaat berjamaah dengan imam. Ketika bangkit ke rakaat kedua, mereka mufaraqah, mengerjakan salat sendiri-sendiri sampai salam, sedangkan imamnya meneruskan bacaan Al-Fatihah dan meneruskan bacaan surah selama-lamanya sampai datang kelompok yang tadi menjaga. Sebelum datang kelompok menjaga, maka kelompok yang di belakang imam yang berangkat lebih awal ke depan musuh, kemudian baru wal ta'ti ta'ifatun ukhra, baru datang kelompok yang belum salat, supaya keamanan terjaga. Maka kira-kira perasaan imam, menurut perkiraan imam, apabila kelompok itu sudah tiba semuanya dan sudah rapi safnya, saf, merapikan saf tentu sangat mudah karena itu adalah pasukan perang. Kemudian mereka sholat,
Kira-kira dah selesai Al-Fatihahnya, imam akan rukuk bersamanya. Ketika selesai di rakaat kedua, imam berakhir solatnya, maka kelompok ini akan melanjutkan solat satu rakaat lagi, dan mereka ditunggu oleh imam di dalam tasyahud akhir dan dapat salam bersama imam. Kelompok pertama dapat takbiratul ihram bersama imam, kelompok kedua dapat salam bersama imam. Ini Nabi lakukan. Waqad fa'ala dzalika, sungguh melakukan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti demikian di perperangan Bani Nakhal, Batni Nakhal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kelompok pertama, Nabi katakan, Allah katakan wal ya'khudhu aslihatahum. Kelompok kedua ada perintah wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Kenapa ada penambahan hidrahum wa aslihatahum? Kelompok pertama cukup wal ya'khudhu aslihatahum. Kelompok kedua hidrahum wa aslihatahum. Kira-kira begini, masih dikira-kira. Karena kelompok pertama mereka sudah menjaga musuh sepanjang solat. Kemudian mereka bebas dari tugas menjaga musuh. Kira-kira di perasaan orang bebas dari tugas bagaimana? Merasa aman, merasa nggak ada beban lagi. Udah selesai kok. Itu jatah mereka yang jaga sekarang. Kita dah selesai jaga, kita mau sholat. Nah, jangan sampai ada perasaan sudah aman. Nah, maka diperintahkan pada kelompok kedua, ada penekanannya 2 kali, tetap kalian mengambil kesiagaan dan tetap bawa senjata dalam sholat. Maka bawa senjata itu sesuai dengan senjatanya. Kalau panah di mana? Panah di mana? Dikalungkan di leher. Pedang tetap di pinggang. Tombak cukup diletakkan tempat sujud, ditancapkan. Kalau double stick di mana? Leher. Oh, barbel? Barbel jangan dibawa perang. Kenapa Allah perintahkan dalam solat pun megang senjata? Karena waddal ladzina kafaru, berkeinginan oleh orang-orang kafir, lau taufuluna an aslihatikum, sekiranya kalian lalai, idza kumtum ila shalah, apabila kalian berdiri untuk salat, dari senjata kalian, wam amtiatikum, dan dari barang-barang kalian. Itu keinginannya orang kafir. Maka mereka mengatakan, ntar dulu, nanti kita serang. Kapan? 1,5 jam lagi. Sekarang kita isi amunisi dulu, kita istirahat dulu, kita minum dulu. 1,5 jam lagi kita serang. Memang kenapa ditunggu 1,5 jam lagi? Mereka akan tiba waktunya solat menghadap Allah. Ketika mereka solat, mereka akan fokus dengan ibadahnya. Pada saat itu kita serang. Itu angan-angan orang kafir. Pas waktu yang sama, Allah berikan cara-cara bagaimana cara solat dalam perang. Bingung mereka. Kenapa ada sesuatu yang kita niatkan, langsung ada solusinya sama mereka. Nggak tahu dia. Kita ini Hizbullah. Mereka Hizbus Syaitan. Rahasianya di tangan Allah. Allah bocorkan rahasia keinginannya. Allah katakan, pegang senjata kalian, walaupun dalam solat, tetap waspada,
Karena orang kafir inginnya adalah kalian lalai dari barang-barang kalian, senjata-senjata kalian. Idza kumtum ila shalah, apabila kalian sudah salat. Kalau sempat kalian lalai, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, maka mereka akan menyerang di atas kalian satu kali serangan mendadak. Tambah mendadaknya. Maka mereka akan menyerang di atas kalian mailatan wahidah, serangan yang serempak. Bi ay yahmilu alaikum, dengan bahwa mereka menyerang di atas kalian. Fayakhudhukum, lalu mereka akan tangkap kalian. Wa hadza illatul amri bi akhdhis silah, ini alasan perintah dengan memegang senjata. Ini alasan perintah dengan memegang senjata dalam solat. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa di atas kalian, in kana bikum adza, jika ada pada kalian adza yang menyakiti, yang mengganggu, dari karena hujan misalnya, au kuntum marda, atau kalian dalam keadaan sakit, ang tada'u aslihatakum, bahwa kalian meletakkan senjata-senjata kalian. Ternyata senjatanya adalah pedang panjang. Pedang kalau mau dipakai sedang solat, ditambah taruh dalam kompangnya. Jika di pinggang dalam kompangnya. Hujan lebat, maka hujan mulai masuk ke kompang pedangnya, sampai nggak sanggup dia berdiri, saking besarnya pedangnya. Atau kalau senjata dia itu berupa senjata yang dengan hujan turun, dia akan terganggu membawa senjata itu dalam salat. Apa? Dia akan terganggu membawa senjata itu dalam salat karena hujan. Apa kira-kira senjatanya? Hah? Anak panah. Enggak boleh basah kena hujan. Tutuplah. Tutup. Nggak tahu. Karena kita nggak pernah pengalaman apa senjata perang yang kalau hujan lebat itu ganggu kalau dibawa. Atau yang mudah saja, kuntum mardah, kalian sakit, nggak sanggup menggendong senjata, nggak sanggup membawa senjata sedang sholat. Kalau dua alasan tersebut, walaupun dua dalam ayat, tapi notabene adalah udzur, apapun alasannya, kalian boleh meletakkan senjata tersebut. Fala tahmiluha, maka tidak usah kalian bawa akannya senjata. Dengan adanya bahasa, apabila kalian terganggu karena hujan atau kalian sakit, tidak ada dosa kalian meletakkan senjata itu. Ini ayat memberi faedah wajib membawa senjata ketika tidak ada uzur. Kalau ada uzur enggak dosa kalian letakkan. Berarti kalau membawanya apa hukumnya? Wajib. Dipahami dari ayat itu. Wala junaha alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda, tidak dosa antadau aslihatakum. Kalau tidak dosa meletakkannya tanpa uzur, berarti berdosa kalau enggak ada uzur. Kalau berdosa meletakkannya, berarti wajib memikulnya. Maka hadza yufidu ijabah hamliha. Ini ayat memberi faedah wajib membawa senjata ketika tidak ada uzur. Itulah salah satu dua pendapat Imam Syafi'i
Itulah salah satu dua kaul daripada Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat kedua beliau, annahu sunnah, membawa senjata dalam salat hukumnya sunnah. Membawa senjata dalam salat hukumnya sunnah, artinya di medan perang. Warajaha, dan kuat ia pendapat yang kedua. Menurut penelitian Imam Jalaluddin, beliau juga pakar fikih, yang kuat itu adalah pendapat yang kedua, sunnah. Okey, kita sambung dengan ayatnya. Tidak ada dosa terhadap kalian kalau kalian terganggu karena hujan atau kalian sakit sehingga kalian mesti meletakkan senjata kalian. Tidak ada dosa untuk kalian letakkan, akan tetapi khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan kalian dari musuh. Hati-hati tetap. Membawa senjata mungkin enggak bisa, tapi berhati-hati di dalam solat tetap untuk dipertahankan. Sehingga kalaupun senjata itu diletakkan, jangan diletakkan jauh, tapi diletakkan dekat dengan kita. Artinya ihtarizu minhu mastata'tum, berjaga-jagalah kalian darinya musuh, waspadalah kalian darinya musuh, mastata'tum, semampu kalian. Matumah masdariyah, mentakwil fiilnya menjadi masdar. Istita'at takum, semampu kalian. Innallaha adda lil kafirina adzaban muhina, sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang kafir akan azab yang menghinakan. Zaihanatin, azab yang mempunyai kehinaan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kalian telah selesai menunaikan salat, faragtum minha, kalian telah selesai darinya salat, fadhkurullaha, maka ingatlah oleh kalian akan Allah dengan tahlil dan dengan tasbih. Qiyaman, hal keadaan kalian berdiri, wa qu'udan, hal keadaan kalian duduk, wa ala junubikum, dan di atas lambung-lambung kalian, muttaji'in, hal keadaan kalian berbaring, fi kulli hal, maksudnya pada setiap keadaan. Berdiri, duduk, berbaring artinya mengingat Allah pada setiap keadaan. Fa idza ta'ma'nantum, maka apabila kalian telah tenang, amintum, kalian telah aman, fa aqimus shalah, maka tegakkanlah oleh kalian akan salat. Artinya adduha bihuquqiha, tunaikan oleh kalian akannya salat dengan hak-haknya salat. Tunaikan oleh kalian akannya salat dengan hak-haknya salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat ada ia terhadap orang beriman, kitaban, kewajiban, maktuban, sesuatu yang diwajibkan, mafrudan, yang difardukan, mauquta, yang ditetapkan waktunya. Ai muqaddaran waktuha, ditetapkan waktunya. Fala tuakhir anhu, maka jangan engkau akhirkan darinya waktu. Nah, ini kiraat. Kalau kiraat orang tidak menghormati waktu sholat, itu beda sedikit saja. Kita mau kita, itu kiraatnya.
Kira yang benar, kitabam mauquta. Kitabam mauqita itu saz. Kira saz. Jadi salat itu adalah kewajiban semau kita. Nah, kita mau jam 7, kita mau salat enggak. Ingat salat jam 3, kitabam mauqita. 6. Habis masuk kepada pembahasan yang lain. Wa nazala, turun ia ayat berikut. Lamma ba'asa ta'ifatan fi talabi Abi Sufyan. Tatkala mengirim utusan ia Nabi. Lamma ba'asa, tatkala mengirim utusan ia Nabi akan satu kelompok dalam rangka mencari, mengejar Abi Sufyan dan kawan-kawannya. Kapan hal ini terjadi? Lamma raja'u min Uhudin, tatkala mereka kembali dari Uhud. Fasakawil jarahat, lalu mereka mengadukan akan luka-lukanya. Ini perintah Nabi untuk mencari kemana Abu Sufyan, dikejar, diburu setelah perang Uhud, bukan setelah perang Badar. Setelah perang Uhud. Karena yang menyusun perang Uhud itu ingin membalaskan dendam terhadap umat Islam, itu pimpinannya Abu Sufyan, berkat desakan daripada istrinya. Istrinya balas dendam karena meninggal saudara, ayah dan pamannya. 3 sekaligus pendekar dia meninggal. Ayahnya, pamannya, saudaranya. Tinggal suami aja yang enggak meninggal. Jadi Sayyidatina Hindun itu sebelum Islam memang wanita yang tinggal di kalangan jagoan. Ayahnya jagoan, abangnya, pamannya, lakinya. Maka dia berani. Sehingga ketika perang Uhud, dia robek dada Sayyidina Hamzah, dikunyah hatinya. Gerong tadi mentahin dia. Sehingga dia bersumpah tidak masuk Islam. Nah, sambung dengan bayan. Setelah dia pergi ke Madinah, dia masuk Islam. Ketika ditanya, kamu kan sudah bersumpah enggak masuk Islam? Kata dia, Islam yang masuk dalam diri saya. Itu amalan ahli Madinah. Padahal Islamnya Hindun itu di mana coba? Di mana? Hah? Di Makkah. Kok bisa nyambung itu bayannya? Memang keren. Habis main kita. Begitu tuh, Hindun bersumpah tidak akan masuk Islam. Ketika hidup melihat sahabat-sahabat amalan ahli Madinah, dikatakan, kenapa kamu masuk Islam? Bukan Islam, bukan saya masuk Islam, tapi Islam masuk dalam diri saya. Allah dikibulin Allah juga. Nah, jadi selesai perang Uhud, 70 korban di kalangan muslimin. Ada luka-luka parah, ada luka-luka ringan. Ketika dalam kondisi luka itu pun Nabi perintahkan sekelompok orang untuk mengejar Abu Sufyan yang mendalangi hal ini, yang mendanai, yang mengatur, yang mensiasati, yang mengompor-ngomporinya. Mereka adukan kepada Nabi, ya Rasul, saya ini luka, kok disuruh ngejar lagi? Turun ayat. Wala tahinu pabtigha'il qaum. Nah, ini ayat ini cocok untuk antum. Ada Rifki menunggu di situ.
Kan kita sudah melayat, tidur sedikit kok belajar lagi. Wala tahinu fi ibtighail qaum gitu. Harusnya kan istirahat. Kok sudah melayat, kurang tidur belajar lagi, kan itu bahasanya. Itu kan sahabat nih, sudah perang Uhud luka-luka kok langsung ngejar lagi. Sama kasusnya. Turun ayat ini siang-siang ini. Wala tahinu fi ibtighail qaum. Gitu. Janganlah kalian merasa lemah. Wala tahinu wala tad'afu. Janganlah kalian merasa hina, merasa lemah fi ibtigha'i talabil qaum, dalam mencari kaum, artinya orang-orang kafir, lituqatiluhum, supaya kalian bunuh akan mereka, supaya kalian perangi akan mereka. Gak usah merasa lemah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika adalah kalian ini ta'lamuna, apa arti ta'lamuna? Tajiduna alamal jarah, kalian merasakan pedihnya luka. Kalian merasakan pedihnya luka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ya'lamuna kama ta'lamun, mereka juga merasa pedih sebagaimana kalian merasa pedih. Mereka merasa pedihnya luka sebagaimana kalian merasakan pedihnya luka. Ai mislakum, seperti kalian juga. Sementara mereka wala yajbanu an qitalikum, dan mereka tidak pengecut, tidak takut dari memerangi kalian. Mereka tidak takut dari memerangi kalian. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, padahal kalian mengharap, tarjuna, kalian mengharap, antum, kalian, minallahi, dari Allah, minan nasri, dari pertolongan, wassawabi alaih, pahala di atasnya, ma la yarjun, sesuatu yang mereka tidak berharap, hum, mereka. Mereka luka, kalian luka. Mereka pedih, kalian pedih. Tapi kalian takut, mereka enggak takut. Seharusnya mereka takut, kalian enggak takut. Karena ada yang kalian harapkan dari Allah, yaitu pertolongan dan pahala, sementara mereka tidak punya harapan kepada Allah. Fa antum taziduna alaihim bidzalik, maka kalian mengungguli mereka, mengungguli di atas mereka dengan hal demikian. Kalau begitu, payam bagi antakunu arghaba minhum fih, maka pantaslah bahwa adalah kalian lebih bersemangat dari mereka dalam berperang. Adalah kalian arghaba, lebih bersemangat, minhum, dari mereka, fihi, di dalam berperang. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Maha tahu, bikulli syai', dengan segala sesuatu, hakima, maha bijaksana, fi san'ih, di dalam bikinannya Allah. Nah. Wasaraka Ta'amatun ibnu Abyarak. Ada baris pada namanya. Taslis tok. Nah, boleh to, boleh ti, boleh tu. Tapi kasrah lebih fasih. Ti'amah itu namanya. Kemudian dhamma hamzah, fathah ba, Ubay. Setelahnya ro berbaris sesera, Ubay rik. Tasghir pada barkun.
Ubairik, barkun, kilat. Ubairik, kilat kecil, kilau-kilauan namanya. Nah, Ti'amah bin Ubairik. Oke. Telah mencuri oleh Ti'amah ibnu Ubairik. Apa yang dia curi? Dir'an, baju besi. Wa khoba'aha, dan dia menyimpannya, dia menyembunyikannya bersama Yahudi. Fawajadat atau fawujidat indahu, lalu ditemukan ia baju besi indahu bersamanya Ti'amah bin Ubairik. Dia curi baju besi, disimpan dekat Yahudi. Pas dicari, jumpa dekat dia. Berarti kapan Yahudi itu kembalikan dekat dia? Maka ditemukan baju besi itu bersamanya Ti'amah. Paramahu Ti'amah biha, maka melemparkan akannya Yahudi oleh Ti'amah dengannya baju besi. Melemparkan akannya Yahudi oleh si Ti'amah dengannya baju besi. Dan dia bersumpah, annahu masaraqaha, sesungguhnya Ti'amah tidaklah ia mencuri akannya baju besi. Fasa'ala qaumuhu an-nabiyya, maka meminta oleh kaumnya Ti'amah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yujadilu an, sesungguhnya Nabi bermujadalah, bertengkar atau membela untuknya Ti'amah, wa yubri'uhu, dan membebaskan tuduhan ia Nabi akannya Ti'amah. Ini orang dulu, pemimpin orang kafir, pemimpin kaum di zaman jahiliyah. Dia malu kalau ketahuan mencuri sampai bersumpah. Hari ini korupsi selfie dengan baju oranye. Bangga dia. Berarti semakin parah zamannya. Dan kaumnya pun malu kalau sampai kedapatan ketua sukunya nyuri. Maka setelah dia curi, disimpan dekat Yahudi. Yahudi ini enggak mau juga dipermalukan. Diam-diam diambil baju besi itu, dikembalikan kepada Ti'amah. Ributlah orang kehilangan, mana baju besi saya? Baju besi saya cari. Ketemu sama Ti'amah. Akhirnya diambil dia, dilempar ke Yahudi. Demi Allah saya enggak mencuri. Dia bersumpah demi Allah, karena orang musyrik tahu Allah, maka mati dia muslim. Si Yahudi pun enggak mau jadi kambing hitam. Nanti diperiksa, ternyata barang curian sama dia, sementara dia enggak mencuri. Ti'amah dia menyuri, tapi enggak mau tanggung jawab, disimpan dekat Yahudi. Nah, ketika ditemukan, langsung dia lempar baju itu kepada Yahudi, dan si Ti'amah bersumpah dia tidak mencuri. Kaumnya ingin membela kepala sukunya. Kami tidak mau malu karena ada kepala suku kami mencuri. Nah, dia datang kepada Nabi, diminta Nabi menjadi pengacaranya. Diminta Nabi membebaskan Ti'amah dari tuduhan mencuri. Turun ayat. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad akan kitab, artinya Al-Quran, bil haqqi dengan kebenaran, muta'ala dengan anzala, kami turunkan dengan sebenarnya. Gunanya litahkuma bainan nas, supaya engkau mengadili antara manusia, menghukum di antara manusia, bima arakallah, dengan sesuatu yang memperlihatkan akan kamu oleh Allah. Artinya a'lamaka, yang memberitahukan akan kamu oleh Allah, fihi, di dalamnya Quran. Wala takun, dan jangan sampai kamu menjadi lil khainin, bagi orang-orang yang berkhianat seperti Ti'amah tadi. Dia mencuri lalu diam-diam bersembunyi tangan. Khasima, itu khasima. Apa maksud khasima? Mukhasiman, orang yang membela untuk mereka. Diingatkan oleh Allah, diberitahu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, yang salah itu dalam kasus ini adalah Ti'amah. Jangan sampai kamu menjadi pembela atau pengacaranya. Nah, dan ini ayat untuk pengacara. Maksudnya pelajaran untuk pengacara. Jangan sampai pengacara dengan keahlian hukumnya justru membela yang batil, lalu mengalahkan yang hak. Jangan sampai keahlianmu dalam berbicara, menguasai hukum-hukum KUHP, hukum perdana perdata, lalu kamu bela orang yang salah. Jangan sampai. Kadangkala demi bayaran yang cukup mahal, dia bisa memenangkan kasus orang yang bersalah. Maka dia telah membantu orang yang berkhianat, dan dia adalah pengkhianat terbesarnya. Wastaghfirillah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Ini Rasulullah, perintah dari Allah kepada Rasul, wastaghfirillah. Nabi belum melakukan, tapi mimma hammam tabih, dari sesuatu yang telah engkau rencanakan dengannya. Ketika orang mau minta tolong, Nabi bersedia membantunya. Menurut Nabi seolah-olah orang itu benar. Keinginan untuk membantu orang yang sebetulnya salah, itu bagi Rasulullah sudah salah. Bagi kita tentu tidak, karena hanya baru keinginan. Maka minta ampunlah kamu kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah ada, ia maha pengampun lagi maha penyayang. Wala tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum, dan janganlah engkau membantah, engkau bermujadalah untuk orang-orang yang mereka mengkhianati diri-diri mereka. Janganlah engkau bermujadalah, engkau membela, engkau membantah untuk orang-orang yang mereka mengkhianati diri-diri mereka. Yakhununaha, mereka mengkhianati akannya diri-diri mereka dengan ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Lianna wabala khianatihim alaihim, karena musibah atau akibat pengkhianatan mereka terhadap diri mereka. Karena akibat pengkhianatan mereka terhadap diri mereka, maka walaupun pada zahirnya yang dirugikan orang lain, yang dikhianati orang lain, sebetulnya pada hakikatnya dia telah mengkhianati diri mereka sendiri. Bukan kamu yang untung
dengan menzalimi orang lain. Bukan kamu yang beruntung dapat uang karena membela orang yang salah. Sebetulnya kamu telah merugikan dirimu sendiri. Ini hukum akhirat. Beda sama dunia. Dunia mungkin boleh mengatakan dia untung, dia menang, walaupun bukan haknya, dia menang dalam perkara. Oh bagus, kita menang, kita untung. Sebetulnya kamu rugi. Innallaha la yuhibbu man kana khawana. Sesungguhnya Allah tidak mencintai akan orang-orang yang ada ia khawana, kasirul khiyanah, sangat banyak pengkhianatannya. Khawana, fa'ala, kasirul khiyanah, sangat banyak pengkhianatannya. Athima, yang berdosa. Yu'aqibuhu, artinya Allah akan menghukumnya. Allah tidak mencintai itu artinya Allah akan menyiksanya, Allah akan menghukumnya. Yastakhfuna minan nas, mereka menutupi, mereka menyembunyikan, yaitu Ta'imah dan kaumnya. Kenapa dia tutupi? Karena malu. Alhamdulillah masih ada sifat malu di zaman itu. Minan nasi, dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak mampu menutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, dan dianya Allah bersama mereka. Bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah. Dianya Allah bersama mereka dengan ilmunya Allah. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar dengan pertolongannya Allah, dengan petunjuknya Allah. Allah bersama mereka berkhianat. Kok bersama mereka berkhianat lagi Allah? Maksudnya Allah meliputi mereka dengan ilmunya, sehingga tidak ada satupun yang mereka mampu sembunyikan. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka yubayyitun, arti yubayyitun merumahkan, bayyata yubayyitu, merumahkan. Maksudnya yudmiruna, mereka menyembunyikan, ma la yarda, sesuatu yang tidak Allah ridai, minal qaul, dari perkataan, yaitu min azmihim, dari kenekatan mereka atas bersumpah untuk menafikan mencuri, dan menuduh Yahudi dengannya. Nah maaf, salah artinya tadi itu. Romahu, menuduh. Kembali ke belakang. Oke. Wasarqa Ta'imah, telah mencuri oleh Ta'imah bil ubairik, akan baju besi, dia menyimpannya dekat Yahudi. Fawujidat indah, lalu ditemukan ia baju besi bersamanya Yahudi. Maka dia menuduh akannya Yahudi, menuduh akannya Yahudi oleh Ta'imah dengannya baju besi. Jadi romahu itu mana menuduh, bukan melemparkan. Nah, cocok di sini. Dari tekad mereka, yaitu Ta'imah, Ti'amah dengan kaumnya, untuk bersumpah menafikan pencurian dan menuduh Yahudi dengannya mencuri. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah dengan apa saja yang mereka lakukan itu meliputi ilmu di segi pengetahuan.
meliputi di segi pengetahuan. Artinya semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Wahai ha antum, kalian-kalian, ya haula, wahai mereka-mereka, khitab kepada kaumnya Taimah, kaumnya Ti'amah. Jadaltum, kalian membantah, kalian membela. Khasamtum anhum, kalian membela untuk mereka, yaitu Taimah dan kelompoknya. Taimah dan kelompoknya. Wa kuriha anhu, dan dibacakan untuknya. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Maka siapakah yang akan berdebat dengan Allah? Siapakah yang akan membela, akan menghujat, akan berdebat dengan Allah untuk mereka pada hari kiamat? Idza azabahum, apabila Allah mengazab mereka. Ammai yakunu alaihim wakila, atau siapakah yang akan menjadi terhadap mereka wakil, penjaga, yatawalla amrahum, yang akan mengurus urusan mereka. Okelah kalian hari ini di dunia, kalian mati-matian membela orang-orang yang salah. Kalian gunakan potensi yang kalian punya untuk membela perkara batil, menzalimi yang hak, sehingga orang-orang yang berada kebenaran yang semestinya tidak dipenjara, kalian penjarakan. Yang semestinya tidak dibunuh, yang semestinya tidak dipecat, akhirnya dipecat. Yang semestinya tidak dikucilkan, akhirnya dikucilkan. Dengan kemampuan kalian tersebut untuk membela orang zalim, untuk membela orang yang sebetulnya tidak punya hak, kalian bela mereka di dunia. Kira-kira siapa yang akan membela mereka di hadapan Allah nanti pada hari kiamat? Siapa yang mau mengurus urusan mereka nanti ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak ada. Itu adalah istifham inkari. Yatawalla amrahum wa yadhubbu anhum, orang yang akan mengurus urusan mereka, orang yang akan mengurus urusan mereka, wa yadhubbu, dan membela dari mereka. Artinya la ahada yaf'alu dzalik, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal itu. Wa may ya'mal su'an, dan siapa saja yang melakukan artinya dosa, yasu'u bihi ghairahu, dia berbuat salah dengannya dosa kepada orang lain. Jadi makna itu dekat kepada dosa yang mengganggu orang lain. Contohnya tuduhan yang dilontarkan oleh Ti'amah kepada Yahudi, au yazlim nafsahu, atau orang yang menzalimi dirinya. Nah, bahasa zalim ini ya'malu zamban qasiran alaih, dia lakukan dosa yang terbatas efek negatifnya terhadap dirinya. Itu mana zalim. Menzalimi dirinya artinya melakukan dosa qasiran alaih, yang terbatas efeknya terhadap dirinya. Mabuk,
Summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, minhu darinya dosa. Maknanya yatub, itu jazam dari yastaghfir, maka wawunya nggak ada, yatub. Dia bertaubat, yajidillaha wafura, niscaya dia akan menemukan, mendapati Allah Maha Pengampun baginya, rahiman bihi, Maha Penyayang dengannya. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih, dan siapa saja yang mengusahakan satu dosa, isman ay dzamban, maka hanya saja dia mengusahakannya dosa terhadap dirinya sendiri. Dia usahakan dosa itu terhadap dirinya sendiri. Walaupun dia mencuri harta orang lain, walaupun dosa itu merugikan orang lain, sebetulnya dia telah mengusahakan dosa itu atas dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna wabalahu 'alaiha, karena akibatnya dosa terhadap dirinya sendiri. Wala yaduru ghairah, tidak akan merugikan orang lain. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan adalah Allah Maha tahu lagi bijaksana fi sun'ih, dalam bikinannya, dalam ciptaannya. Wa may yaksib khati'atan, dan siapa saja yang mengusahakan satu kesalahan. Khati'ah, apa bedanya sama dosa? Khati'atan maknanya adalah zamban saghira, dosa kecil. Siapa saja yang mengusahakan dosa kecil, au isman, atau dosa, maka isman ini maknanya zamban kabira, dosa besar. Summa yarmi bihi, kemudian dia menuduh dengannya dosa, barian, akan orang yang bebas dari dosa, akan orang yang tidak terlibat dari dosa tersebut. Dia yang mencuri dituduh orang yang tidak mencuri mencuri. Dia yang membunuh, dia tuduh orang yang tidak membunuhlah yang membunuh. Barian, dia tuduh orang yang selamat darinya dosa, orang yang tidak terlibat darinya dosa. Faqad ihtamala, maka sungguh dia telah melakukan. Tahammala, dia telah melakukan buhtanan, kebohongan. Biromih, dengan tuduhannya tadi. Wa isman, dan dosa yang nyata. Bayyina, yang nyata. Bikasbihi, dengan usahanya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jikalau bukan anugerah Allah terhadapmu, wahai Muhammad. Jikalau bukan anugerah Allah terhadapmu, wahai Muhammad, dan rahmatnya Allah, bil ismah, dengan dijaga oleh Allah, dengan dilindungi oleh Allah, Nabi tidak akan melangkah ke satu dosa, melainkan sebelum melangkah Allah tegur, Allah turunkan ayat. Seperti Nabi berencana membela si Ta'imah bin Ubairik, tapi turun ayat menegur Rasulullah. Itu maknanya ismah. Jikalau bukan anugerah Allah terhadap kamu, terhadap kalian, dan rahmatnya Allah, maksudnya penjagaan Allah, lahammat atmarat, sungguh menyembunyikan ta'ifatum minhum, oleh sekelompok dari mereka, artinya dari kaum si Ta'imah Nabi, maka keinginan mereka menyesatkan Nabi dari memutuskan sebuah kebenaran itu gagal. Wa may yudilluna illa anfusahum, tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Wa may yadurrunaka, dan tidaklah mereka membahayakanmu, wahai Muhammad,
dan tidaklah mereka membahayakanmu wahai Muhammad. Min syai', min itu tidak diartikan karena dia zaidah, maka syai' itu jadi maf'ul, syai'a sedikit pun. Kenapa tidak membahayakan? Li'anna wabala idlalihim alaihim, karena pengaruh akibat penyesatan mereka tertimpa kepada diri mereka sendiri. Wa anzalallahu alaikal kitaba, dan menurunkan oleh Allah terhadapmu wahai Muhammad akan kitab, yakninya Quran, dan hikmah. Apa itu hikmah? Ma fihi minal ahkam, sesuatu yang dalamnya dari hukum-hukum. Wa 'allamaka, dan mengajarkan ya Allah akanmu wahai Muhammad ma lam takun ta'lam, sesuatu yang tidak adalah kamu wahai Muhammad sebelumnya mengetahui. Minal ahkam, dari perkara hukum-hukum, wal ghaib, dan perkara gaib, isi hati, suku Ta'imah dan sukunya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah anugerah Allah terhadapmu bidzalika, dengan demikian, isma, rahmat, penjagaan tidak jadi disesatkan, tidak dimudaratkan oleh mereka sedikit pun, dan yang lain-lainnya. Azima itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Titik. Allah cukup. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.